Yang saya heran, kamu nikah aja belum, kok nanyakan talak. Ya ini menanyakan pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Iya, maksud saya malah justru yang nyuruh malah istri pertama, walaupun tidak ada keharusan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol bareng di sini di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya. Aku jawab ya, Nak. Oke. Kali ini seperti biasa kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari teman-teman lewat DM IG-nya Ayah di @ustadzruzianto.official dan @nasehatui. Kali ini temanya seputar pasutri nih, seperti biasa seperti banyak audiensnya Ayah nanya ini tentang pasutri, tentang talak. Yang saya heran, kamu nikah aja belum, kok nanyakan talak. Ya ini menanyakan pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Iya, maksud saya orang itu kalau bernikah itu kalau bisa widatul rumah. Jadi bagaimana jangan berpikir tentang talak. Jadi kalau bisa malah nggak tahu ini ya. Iya. Satu, kalau bisa nikah itu dipertahankan, jangan sampai ada KDRT, jangan ada disharmoni, jangan ada perceraian, jangan ada perselingkuhan, dan karena memang ratusan, bukannya puluhan, ratusan yang makanya alhamdulillah bagi sahabat surga semuanya, bagi seluruh follower di IG saya semuanya, Ayah kan punya kantor tempat untuk konsultasi di mana masalah-masalah agama dan masalah-masalah keluarga akan dibahas secara detail. Jadi malah saya sarankan silakan follow di @elkalam.id. Di situ para asatidzah, para ustadz-ustadz lulusan dari Mesir, lulusan dari Madinah, lulusan dari Libya, dan banyak ulama-ulama yang jauh lebih fasih di dalam keagamaannya daripada Ayah. Jadi silakan teman-teman bergabung, silakan follow ke @elkalam.id. Di situ nanti semua dibahas dari kalangan menengah sampai kelas tinggi, dari artis, pejabat, semuanya sudah kita pernah konsultasi di sini, bahkan datang ke sini. Kalau memang urgent, ada yang dari Jakarta khusus datang ke sini. Ada dari ada di segala profesi. Ada pilot, ada pramugari, ada artis yang sangat terkenal, ada banyaklah orang-orang yang datang ke sini untuk mengkonsultasikan mengenai masalah-masalah keluarga dan masalah-masalah keagamaan. Silakan datang di Elkalam, di gabung aja di @elkalam.id atau ke rumah saya di Wirosaban Barat nomor 6 di Pondok Pesantren Bina Anak Soleh di Jakarta. Jalan Wirosaban Barat nomor 6 depan Masjid Ar-Royah. Ya. Kayak notes kalau mau Gojek. Iya, ya. Silakan kalau memang urgent dan perlu private dan lebih detail ya. Ya, karena itu nanti kita rahasiakan dan kita tidak akan ngember ke sana kemari. Karena nanti curhat itu tidak boleh beberapa. Satu, tidak boleh curhat di depan umum. Curhat untuk di medsos nggak boleh. Jadi apapun masalah kita nggak boleh ditulis di status. Maksudnya status kita dasar suami pelit, dasar wanita bawel, padahal itu tidak boleh kepada orang yang bukan ahlinya. Nah, insya Allah kita fasilitasi berdasarkan Quran dan hadis, berdasarkan ayat, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, bagaimana mengatasi gitu. Oke? Ya. Karena kan mungkin pertanyaannya panjang-panjang ya, perlu cerita gitu. Karena itu ada masalah yang harus ada latar belakangnya, tidak bisa ya dan tidak. Kan hidup ini kan tidak hanya hitam dan putih. Jadi nanti tidak menentu karena hukum itu tergantung kepada situasi. Iya, tergantung pada keadaan, tergantung pada kondisinya, tergantung reason. Makanya sekali lagi boleh bergabung di @elkalam.com. .id. Sorry, @elkalam.id. Ya. Oke. Kalau itu langsung ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya perihal masalah antara paman dan bibi saya. Paman dan bibi. Ya. Jadi ini ponakannya nanyain. Ya. Singkat cerita, paman saya menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan bibi saya.
Kemudian tinggal bersama perempuan tersebut dan tidak menafkahi bibi saya. Paman saya pun sudah pernah mengucapkan talak pada bibi saya, tapi meski begitu, bibi saya masih menganggap paman saya itu sebagai suaminya. Bagaimana pandangan Islam atas hal ini? Ada 3 masalah besar kan di situ. Pertama tentang nikah lagi. Ya, nikah lagi itu sebetulnya tidak ada masalah dan tidak harus izin istri. Secara hukum formalnya. Cuman kalau sepengetahuan istri itu baik karena nikah itu adalah untuk membuat suatu kebahagiaan. Nikah lagi itu untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk nambah masalah. Jadi idealnya kalau mau nikah lagi itu malah justru yang nyarikan adalah istrinya. Itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dulu ketika mau nikah lagi malah justru yang nyuruh malah istri pertama, walaupun tidak ada keharusan seperti itu, tetapi supaya nanti clear. Karena jangan sampai nikah lagi itu sudah sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri, nikahnya secara siri, dan itu mohon maaf kadang-kadang mendolimi dan segala macam. Nah, maka semuanya harus clear. Makanya ini kalau sudah bicara begini, ada nikah itu tingkatnya hanya kopral, bisa tingkatnya itu sampai kepada jenderal. Ya, kalau tingkatnya kopral itu nikah sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui istri, kalau ketahuan jadi marah-marah itu masih kopral. Lebih baik lagi kalau tingkatannya itu sudah letnan lah. Kalau letnan gitu, itu di atasnya nikahnya sembunyi-sembunyi, tapi kalau ketahuan masih aman. Lebih baik lagi yang jenderal. Nikahnya itu terang-terangan, bahkan sudah tidak lagi bicara tentang pembagian. Semuanya sudah ridho. Misalnya ini nikahnya ke 3 orang, Senin ke sini, Selasa ke Rabu, semuanya ridho. Silahkan mana yang kau suka saja. Itu lebih jenderal lagi. Cuman susah suasana seperti ini. Jadi satu tentang nikah lagi harus cari mana yang terbaik. Khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri. Kalau Anda mau nikah lagi, mohon maaf saya tidak menghalang-halangi dan tidak mensupport siapapun kalau itu baik untuk agama, baik untuk kebudayaan dunia dan juga akibat yang akan muncul. Itu pernikahan itu harus 3 itu dipertimbangkan. Yang kedua tentang bagaimana kalau sudah ditalak. Kalau sudah ditalak tentu kalau sudah diucapkan talak dengan sadar dan sah, maka sudah tidak berlaku hubungan suami istri tadi. Gitu. Makanya TV itu tidak benar kalau sudah memang ditalak, memang sudah tidak punya hak. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya apa tadi? 1, 2 itu. Udah sih. Jadi sebelum ditalak itu pamannya nggak pernah nafkahi lagi. Ya kalau memang ditalak sudah memang tidak ada kewajiban itu. Kecuali kalau punya anak. Menjadi anak masih tetap anak, tidak bisa ditalak. Yang bisa cerai itu hanya suami istri. Anak sampai mati pun tetap jadi anak. Gitu. Biasanya itu maka diperlukan ada peradilan agama karena ini ditentukan. Kalau nanti sudah cerai itu saya belum pernah punya pengalaman, saya kan belum pernah pengalaman cerai. Tapi berdasarkan dari orang-orang itu nanti akan berapa gajinya kalau dia pegawai negeri atau pegawai swasta, nanti berapa persennya itu harus kepada keluarga mantan istrinya tadi, kaitannya dengan nafkah anak. Tapi itu diputuskan oleh peradilan. Jadi misalnya kalau ini, jadi kan kayak si bibinya ini masih tidak bisa menerima talaknya itu. Berarti mungkin solusinya diselesaikan di pengadilan agama. Di peradilan agama. Karena nanti sah apa enggak itu nanti kita lihat. Karena ketika mungkin menolaknya dalam emosional aja menjadi beda. Atau malah sudah ada kinayah. Kinayah itu adalah nolak tapi tidak hanya tidak secara langsung. Itu juga tidak bisa. Misalnya sudah kalau gitu kamu tinggal di rumah orang tuamu aja sana, gitu. Itu bisa disebut kinayah. Tapi dengan kesadaran, tidak dengan impulsional, tidak dalam mabuk, tidak dalam itu semuanya. Tapi by the way karena ini masalahnya kondisinya gimana tidak bisa dijawab hanya dengan podcast. Itu bagus kalau nanti silakan gabung di lkalam.id. Ya. Oke, untuk lanjut pertanyaan setelahnya, panjang nih. Ya. Ustadz, saya ingin bertanya dan minta pencerahan. Saya adalah istri kedua dari seorang laki-laki. Pada awalnya kami nikah siri tanpa sepengetahuan istri pertama. Ya, ini tingkatnya masih kopral. Ya, terus. Tapi sekarang hubungan kami sudah diketahui dan dia menuntut suami saya untuk menceraikan saya di hadapannya.
suami saya tidak mau Ustadz. Kemudian suami menyuruh saya untuk mencari perempuan lain untuk berakting menggantikan saya. Karena meskipun sudah tahu suami nikah lagi. Itu sinetron ini ya. Ini drakor ya. Mungkin ada judulnya nanti nih. Karena meskipun sudah tahu suami nikah lagi, istri pertama nggak tahu wajah saya. Nanti suami saya akan niatnya itu akan mengatakan cerai di depan perempuan yang berakting menjadi pengganti saya itu. Istilahnya untuk memuaskan istri pertama saja. Bagaimana hukumnya hal ini dalam Islam? Kalau pakai pengganti, apakah suami saya dianggap sah menceraikan saya? Tidak bisa.